Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Senang sekali bisa menyapa kalian di video pembelajaran kali ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya bersama rekan-rekan saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2024B ingin berbagi sedikit ilmu dan berdiskusi bersama tentang topik yang sangat seru dan penting dalam dunia pendidikan, yaitu media dan sumber belajar. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini sudah kami susun di bawah bimbingan langsung oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid, SPD, MPD. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, izinkan kami perkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya, Dila Anggraini, lalu ada teman saya. Sebelum kita memasuki materi inti, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di kelompok 3 ini ada Ellen Sola Gracia dengan NIM 043, kemudian ada Dila Anggraini dengan NIM 086, ada Zufaira Zahra dengan NIM 089, Salvani Eka dengan NIM 093, dan Zahrotunisa dengan NIM 140. Sebelum kita bedah teorinya satu-satu, mungkin dari kalian sempat bertanya-tanya, nah kenapa sih kita harus repot-repot memikirkan sumber dan media belajarnya? Kenapa demikian? Nah, jadi itu pada realitanya di dunia pendidikan, tantangan terbesar kita sebagai pendidik adalah bagaimana sih caranya materi yang sulit ini bisa tersampaikan, bisa dipahami oleh peserta didik tanpa membuat mereka itu bingung dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, seringkali muncul hambatan-hambatan, terutama komunikasi di pembelajaran tersebut. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, maka kita butuh dua komponen kunci, yaitu media dan sumber belajar yang akan kita pelajari bersama-sama di video kali ini. Nah, sebagai calon pendidik, kita tuh wajib banget paham jenis-jenis dan ciri-ciri dari kedua elemen ini. Tujuannya supaya materi yang kita sampaikan kepada peserta didik itu nggak cuma sekedar akurat dan up to date, tapi juga bisa bikin siswa kita benar-benar termotivasi buat belajar. Oke, jadi itu tadi gambaran besar terkait materi yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Nah, sekarang supaya semakin jelas, kita akan mulai bahas dari poin yang pertama, yaitu media belajar. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu terkait pengertian, fungsi, karakteristik, prinsip, hingga media belajar itu sendiri. Oke, jadi secara sederhananya media pembelajaran ini bisa kita artikan sebagai sarana atau alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. Nah, kehadiran media ini sangat penting tentunya karena memiliki tujuan utama, yaitu memastikan proses belajar di kelas itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan menarik bagi peserta didik sehingga target kompetensi siswa itu dapat dicapai secara maksimal. Nah, kalau kita bicara dari konteks komunikasi, media belajar ini tuh sebenarnya bertindak sebagai perantara dari pendidik kepada peserta didik. Nah, tugasnya itu menyalurkan pesan atau materi ilmu pengetahuan dari kita selaku pengirim pesan atau pendidik secara langsung kepada penerimanya, yaitu peserta didik. Nah, kita akan membahas terkait fungsi dari media belajar itu sendiri. Nah, saat diterapkan di dalam kelas, media pembelajaran ini memiliki 7 fungsi strategis yang dapat
sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan pembelajaran. Nah, jadi untuk memberikan pemahaman awal kepada siswa mengenai target atau tujuan yang ingin dicapai pada saat pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, memotivasi peserta didik. Nah, yang kedua ini jelas untuk meningkatkan motivasi dan atensi atau perhatian dari peserta didik agar mereka itu dapat fokus sejak awal dari dimulai kelasnya. Nah, yang ketiga, fungsinya untuk menyajikan informasi dari dasar, pelengkap, hingga pengayaan. Nah, jadi fungsi ketiga ini sebagai alat untuk menyajikan informasi, baik itu berupa materi dasar, materi pelengkap, maupun program pengayaan. Selanjutnya, yang keempat, merangsang diskusi. Nah, media ini juga dirancang untuk menstimulasi diskusi interaktif antar siswa di dalam kelas. Jadi siswanya tuh bisa aktif berdiskusi dengan teman sebayanya atau bisa juga dengan pendidiknya. Nah, yang kelima yaitu memberikan penguatan. Nah, fungsi kelima ini untuk memberikan penguatan atas pemahaman konsep-konsep yang baru saja dipelajari agar materi tersebut itu bisa lebih membekas ya. Jadi siswanya itu semakin paham, semakin jelas terkait materi yang sudah dipelajari pada hari itu. Yang keenam yaitu memberikan simulasi. Nah, media ini mampu menghadirkan simulasi terhadap fenomena alam atau atau fenomena sosial yang sulit jika harus diamati secara langsung. Nah, jadi fungsi yang keenam ini bisa membantu peserta didik supaya lebih paham terkait fenomena yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu sebagai fungsi mengevaluasi. Nah, media ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam mengevaluasi sejauh mana sih hasil belajar yang sudah dicapai oleh siswa. Selanjutnya, mari kita cermati karakteristik dari media pembelajaran. Menurut teori dari Gerlach dan Ellie, media pembelajaran memiliki karakteristik khusus yang menjadi keunggulannya. Karakteristik pertama adalah ciri fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kelebihannya, media dapat digunakan berulang kali tanpa terikat oleh batasan waktu, sehingga sangat membantu siswa dalam mengulang materi. Contoh konkretnya adalah video pembelajaran, dokumentasi foto, dan rekaman suara. Dan karakteristik yang kedua adalah ciri manipulatif atau manipulative property. Ciri ini bermakna bahwa media dapat mengubah, memodifikasi, atau mentransformasi suatu kejadian agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Melalui ciri ini, proses yang memakan waktu lama dapat dipercepat menggunakan teknik time-lapse atau gerakan yang terlalu cepat dapat diperlambat dengan fitur slow motion. Intinya, media mampu merekayasa tampilan visual suatu objek demi kejelasan informasi. Dan karakteristik yang ketiga adalah ciri distributif atau distributive property. Karakteristik ini memungkinkan suatu media menyebarkan informasi atau materi pembelajaran kepada sejumlah besar siswa secara bersamaan dalam satu waktu. Keunggulan utamanya adalah objektivitas dan konsistensi informasi yang diterima tetap seragam meskipun diakses di tempat yang berbeda. Contohnya, implementasinya meliputi siaran televisi edukasi, unggahan video pembelajaran, maupun presentasi PowerPoint di ruang kelas. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip media belajar. Dalam penerapannya, pemilihan media tidak boleh dilakukan secara acak, melainkan harus berpedoman pada prinsip tertentu. Jadi prinsip yang pertama itu adalah
kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Sederhananya, media yang kita pilih mendukung target kompetensi yang ingin dicapai siswa. Apa hari itu kita fokus ke pemahaman konsep dasar, praktik perhitungan, atau analisis masalah. Nah, medianya itu harus menyesuaikan materi tersebut. Dan prinsip yang kedua adalah efektif dan efisien. Media yang baik itu harus mempermudah proses penyampaian ilmu, bukan malah bikin ribet. Jadi, pilih yang simple tapi hasilnya maksimal agar siswa itu cepat paham. Dan prinsip yang ketiga adalah menarik dan memotivasi. Desain media yang kita gunakan sebaiknya memiliki nilai estetis. Kita bisa mengombinasikan warna, gambar, atau potongan video yang menarik agar bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dan perhatian siswa selama kelas berlangsung. Dan selanjutnya, prinsip yang keempat, media harus mudah digunakan. Artinya, media tersebut harus bersifat praktis dan sederhana, baik bagi guru yang mengoperasikannya maupun bagi siswa. Jangan sampai proses belajar kita terhambat hanya karena kendala atau kerumitan teknis dari medianya. Dan prinsip yang kelima itu adalah mendukung interaksi. Media yang ideal itu tidak bikin siswa pasif atau cuma duduk diam mendengarkan, tapi harus bisa mendorong partisipasi aktif dua arah. Contohnya seperti penggunaan kuis interaktif, metode tanya jawab, atau simulasi diskusi kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih klasifikasi media belajar. Nah, berdasarkan teori sarana pendidikan, media itu dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yakni berdasarkan bentuk fisiknya, berdasarkan teknologi produksinya, dan berdasarkan tingkat pengalaman belajar yang dihasilkan. Apabila dilihat dari aspek bentuk fisik, media itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, media visual yang mengoptimalkan indera penglihatan seperti grafik, foto, poster, atau animasi video. Lalu yang kedua adalah media audio yang berbasis pada indera pendengaran seperti rekaman suara, podcast, atau program radio edukasi. Lalu yang ketiga ada media cetak yang menyajikan informasi tekstual secara fisik, contohnya buku teks, modul pembelajaran, diktat, dan handout. Sementara itu, berdasarkan teknologi produksinya terdapat media tradisional atau fisik seperti penggunaan benda nyata, realita, dan papan tulis. Serta yang kedua ada media modern berbasis digital seperti computer-based training, aplikasi pembelajaran, dan platform internet. Dan yang terakhir, jika dilihat dari sudut pandang pengalaman belajar, klasifikasinya bergerak dari tingkat yang konkret sampai ke tingkat yang abstrak. Pada tingkat konkret, siswa terlibat dalam praktik langsung, seperti simulasi atau demonstrasi nyata. Sementara pada tingkat abstrak atau simbolis, pengalaman belajar siswa cenderung hanya diperoleh melalui paparan verbal, seperti mendengarkan ceramah, guru, atau membaca teks tertulis saja. Nah, setelah memahami seluk-beluk media pembelajaran, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari pembahasan kita, yaitu mengenai sumber belajar. Apa sih sebenarnya sumber belajar itu? Next, jika merujuk pada AICTE tahun 1986, sumber belajar ini didefinisikan sebagai seluruh komponen yang meliputi data, orang maupun barang yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dikombinasikan, untuk mempermudah proses belajar siswa tersebut. Nah, secara teknis, sumber belajar sebenarnya bentuk nyata atau perwujudan operasional dari kurikulum sekolah yang disimpan dalam berbagai format media. Jadi sumber belajar itu kesimpulannya adalah segala hal yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan, fisik, tempat, hingga individu atau orang yang mengandung informasi bermanfaat untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Next, sama halnya dengan media, secara aplikatif sumber belajar juga memiliki peran atau fungsi yang krusial. Yang pertama, sumber belajar berfungsi untuk menyediakan pengalaman langsung yang konkret bagi siswa, sehingga siswa itu bisa memahami materi dengan lebih cepat.
Yang kedua adalah menghadirkan replika objek atau peristiwa yang tidak bisa dilihat secara langsung atau dikunjungi secara langsung di dalam kelas. Caranya bisa dengan menggunakan bantuan model 3 dimensi ataupun menayangkan film-film dokumenter. Nah, yang ketiga yaitu untuk memperluas cakrawala pengetahuan siswa dengan cara menyajikan data-data atau berupa fakta lapangan yang akurat dan juga up to date. Yang keempat, sumber belajar berfungsi untuk menjadi instrumen pemecahan masalah pendidikan, baik dalam skala makro seperti penyusunan pembelajaran jarak jauh atau daring, maupun dalam skala mikro seperti rekayasa lingkungan belajar di kelas. Yang kelima, berfungsi untuk merangsang kemampuan berpikir kritis dan juga analisis peserta didik lewat eksplorasi sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, untuk menciptakan interaksi pembelajaran yang jauh lebih intensif, bersifat individual sesuai dengan kecepatan masing-masing siswanya. Next, setelah memahami fungsinya, nah sekarang kita beralih ke karakteristik dari sumber belajar. Apa saja sih ciri-ciri dari sumber belajar itu? Yang pertama yaitu memiliki daya atau kekuatan. Nah, maksudnya adalah sumber belajar itu harus mampu menyampaikan atau meneruskan materi yang selaras dengan tujuan pembelajaran kita di kelas. Yang kedua, harus memiliki nilai edukatif. Jadi hal ini berarti sumber belajar itu digunakan harus mampu membawa dampak atau mengarahkan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, yaitu fleksibel penggunaannya. Maksudnya sumber belajar itu sifatnya mudah digunakan, fleksibel, bisa kita gunakan secara terpisah maupun dikombinasikan juga bisa. Nah, yang keempat, karakteristiknya yaitu dapat dilihat asal-usulnya itu dari mana. Nah, di sini asal-usulnya itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu sumber belajar by design, yaitu sumber belajar yang memang dibuat dari awal untuk tujuan pendidikan. Contohnya seperti buku atau modul. Nah, asal-usul yang kedua itu sumber belajar by utilization atau sumber belajar yang sebenarnya tidak digunakan untuk tujuan belajar. Seperti misalnya benda atau lingkungan yang aslinya tidak dibuat untuk proses belajar tapi bisa digunakan untuk sumber belajar siswa di kelas. Misalnya seperti replika, koran, kemudian bisa juga dengan mengunjungi museum. Nah, itu dinamakan sumber belajar by utilization. Next. Nah, agar kita tidak salah langkah nih dalam menetapkan sumber belajar di kelas, ada beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan sebagai seorang pendidik atau guru. Yang pertama, yaitu ekonomis. Artinya, sumber belajar yang kita pilih sebaiknya berbiaya rendah, ataupun kalau memang memerlukan biaya, ia harus memiliki nilai manfaat yang tinggi. Kemudian yang kedua, harus praktis dan juga sederhana. Jika memilih sumber belajar, tentunya tidak memerlukan keahlian teknis dan juga tidak harus rumit atau membutuhkan alat-alat pendukung yang langka yang bisa mempersulit siswanya. Yang ketiga, yaitu mudah diperoleh, di mana kita harus memilih sumber belajar yang mengutamakan pemanfaatan lingkungan sekitar terlebih dahulu agar belajar itu lebih efisien. Yang keempat, sifatnya harus fleksibel ataupun luas. Nah, maksudnya sumber belajar yang digunakan itu harus adaptif dan bisa digunakan dalam berbagai kondisi tanpa gampang terpengaruh oleh gangguan dari faktor-faktor eksternal maupun internal. Yang kelima adalah kesesuaian dengan tujuan. Nah, poin ini itu sangat krusial ya teman-teman, di mana sumber belajar wajib sinkron atau terhubung dengan tujuan utama atau misi utama dari pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu pilihan
dari sumber belajar harus diselaraskan dengan kondisi peserta didik. Jadi, sumber belajar harus menyesuaikan dengan faktor usia, minat, latar belakang, hingga karakteristik psikologis dari peserta didik itu sendiri. Next, untuk membuat sumber belajar yang berkualitas, pengembangannya juga harus dilakukan secara sistematis. Nah, menurut Sitepu ada beberapa prinsip, yaitu antara lain yang pertama, materi harus mutakhir, akurat, dan juga kontekstual. Yang kedua, tentunya sumber belajar harus bersumber dari narasumber yang kompeten dan juga berpengalaman. Yang ketiga, menyajikan variasi bahan yang efisien. Jadi, sumber belajar harus variatif untuk menarik siswa agar minat dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang keempat, alat peraga wajib menjaga keamanan dan juga mendorong kemandirian serta kreativitas siswa. Dan yang terakhir, seluruh pengelolaannya itu harus terintegrasi secara terpadu dengan kurikulum yang ada. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi. Nah, klasifikasi sumber belajar ada menurut beberapa ahli dan sumber. Namun, di sini kita hanya mengambil dua, yakni menurut AECT dan Prawira Dilaga. Menurut AECT atau Association for Educational Communication and Technology pada tahun 1979, sumber belajar itu ada 6. Yang pertama adalah bahan. Bahan adalah media atau perangkat yang berisi pesan atau materi yang akan disampaikan. Contohnya seperti slide PPT, audio, dan lain-lain. Yang kedua adalah orang. Orang yang dimaksud di sini adalah penyampai atau penyaji pesan yang membantu dalam proses pembelajaran. Contohnya guru, dosen, tutor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lingkungan, yaitu situasi sekitar yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran, seperti kelas, museum, dan suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya adalah klasifikasi sumber belajar yang keempat, yakni alat. Alat adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi yang ada di dalam bahan tadi. Contohnya seperti proyektor, laptop, papan tulis, dan lain-lain. Yang kelima adalah teknik. Di sini yang dimaksud teknik adalah cara atau metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau materi dalam pembelajaran. Contohnya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah yang keenam, yaitu pesan, yaitu informasi atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pesan ini dapat bersifat formal, seperti materi atau kurikulum yang dari lembaga pendidikan, dan pesan non-formal yang berasal dari lingkungan masyarakat. Nah, setelah tadi sumber belajar menurut AECT, sekarang kita akan membahas klasifikasi sumber belajar menurut Prawira Dilaga tahun 2007. Yang pertama, sumber belajar itu dapat berupa orang, peralatan, teknologi, dan bahan ajar yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar itu juga bisa didapat dari lingkungan masyarakat dan teknologi informasi, seperti perpustakaan, museum, pabrik, ataupun internet. Yang ketiga, sumber belajar dapat berupa media digital, seperti website pembelajaran, web quest, dan sistem pembelajaran digital lainnya. Lalu yang terakhir, sumber belajar juga dapat berupa media analog seperti buku, majalah, rekaman video, dan lainnya. Jadi dari kedua sumber tersebut dapat dikatakan bahwa sumber belajar itu tidak hanya berasal dari guru ataupun buku saja, tapi dapat juga berasal dari lingkungan, teknologi, ataupun pengalaman di sekitar peserta didik. Demikian seluruh pemaparan materi inti mengenai media dan sumber belajar. Sebagai kesimpulan akhir, media dan sumber belajar merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem pendidikan. Media bertindak sebagai akselerator penyampaian materi, sedangkan sumber belajar berfungsi sebagai wadah informasi. Sinergi yang tepat antara kedua elemen ini akan meningkatkan motivasi, menciptakan suasana belajar yang aktif, serta mengoptimalkan pemahaman siswa.
Oleh karena itu, kompetensi guru dalam merancang dan memilih instrumen ini secara kreatif sangat diperlukan demi tercapainya tujuan instruksional yang ideal. Seluruh materi ini didasarkan pada rujukan literatur ilmiah resmi dalam jurnal ilmiah pendidikan. Sekian penjelasan mengenai media dan sumber belajar dari kami. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.